Kisah rindu pacarku ini. Apa dia bikin ini? Coba saya telepon dulu deh. Saya video call dulu pacarku. Atau telepon biasa bisa aja deh. Halo. Apa kita bikin yang? Apa? Kok masih main sabu-sabu? Deh. Kenapa kok jadi perempuan terlalu pemalas kok? Jami kok main sabu-sabu. Ganti muka itu, pakai muka daster. Ada itu daster yang saya belikan kok. Yang lengannya 3/4, terus belakangnya bolong. Yang saya belikan kok itu di Plaza Indonesia. Aduh, kasihan ini anak, ya Allah. Apa? Kenapa dengan bapakmu? Terus mamamu kenapa lagi? Mengurir toh doi. Deh. Kita yang pacaran, orang yang minta uang. Aneh-aneh juga punya orang tua. Saya rindu sekali. Sumpah saya rindu. Kok rindu saya juga? Kita pergi mana nonton sebentar malam ya? Pakai mantongko itu baju yang saya belikan kona. Yang bolong-bolong belakangnya kayak sendal bolong. Awas memang kok tidak pakai nah. Wah, itu juga bapakmu banyak bicaranya. Deh. Itu juga mamamu. Kok sekali mau baka-baka. Kayak cantik memang tongmu juga itu anaknya. Hati dia. Orang lain yang saya bilang begitu bukan kita. Kalau kau cantik di hatiku, ya Allah. Woi. Apa? Kau rindu dengan pantun-pantunku? Masya Allah, ini anak, ya Allah. Ada deh jabemu deh. Ini ku tarik-tarik rambutmu. Jalan-jalan ke Abeli Sawah. Di situ ada gerbang. Cari laki-laki tampan yang namanya Abdi Hasan. Woi, gak apa? Mau tahu kau tahu ada lah on itu. Itu bapakmu juga. Kasih tahu Mi, habis pilih puasa baru saya datang lamar kok. Berapa dia minta itu uang panai? Berapa? Tunggu Mi, saya ikatkan bapakmu dengan kalau Sarah lehernya kalau perlu. Menaiki. Iyo, aduh. Kau puasa jika ini? Kau puasa aja yang? Oh, puri boeku. Udah menjual juga ini Kami lagi. Tawang gole. Tunggu. Tawang gole ini siapa ini? Ayang beb sebentar kita lanjut. Hawo bara ayang. Iya oke sayang. Iya. Mau tuang bupu ini tawang gole. Mau kok. Cium kak juga. Mengombal bulan puasa. Ih, tawang gole ini mau tuang bupu mena astaga, berapa kali ini kita mau masak ini. Tawang gole puri boiku. Saya curiga ini tawang gole ini karos ini. Mau tuang mena. Kau dari mana kak itu? Tiba-tiba kau datang, kau ganggu saya lagi baku telepon. Kau pukulkan saya daun ubi. Tunggu dulu, kau baku telepon sama siapa?
Ibe Nani, sepupuku. Pedemu situ. Kenapa dengan sepupumu? Apa maksudmu? Saya kira pacarmu sepupuku. Teniga itu potehamu. Jangan pernah mengklaim bahwa saya pernah pacaran dengan dia. Amit, amit. Saya juga tidak setuju. Kok kira satu? Deh. Kok kira saya setuju kok pacaran dengan sepupuku? Langkai, tengare-ngare. Lihat semua nih. Kok kenapa, Kas? Lihat semua nih. Kok? Deh. Be perehanu. Puribueku, be. Lucu kamu, Puribueku, be, tepera. Siapa kau cari? Puribueku. Tidak ada, belum datang. Oh, saya kira ngumpet imune. Deh. Oh. Apa? Iya malah ke pacaran bulan puasa. Urusan-urusan pribadi saya baru kau mau ikut campur. Karena ku pacaran Karena dengan apa? sepupuku toh, Ibe Nani. Dia bilang Ibe Nani. Orang pacaran. Saya kasih tahu Ibe Nani. Yang kau kasihan dekat itu Abdi lah. Ilaha salah jalan tuh rumah tangga tidak akan abadi. Pendek. Saya pria dengan tinggi 170 sekian nah potehamu tingginya 1 meter kotor begitu maksudnya. Kenapa deh aku iya? Kenapa kalau dia dengar? Memang kenyataannya seperti itu. Gak boleh begitu pacaran. Nih, lagian Kawo. siapa kan namanya itu pacarmu? Ada, kenapa kamu harus tahu? Harus toh. Yang penting bukan Ivenani. Oke, sarang Ivenani tono molo lawar di Besulutu. Pinolangkai. Mulula. Tono molo lawar di Besulutu. Yang pun kamu kayak itu. Kenal lagi kau dapat nama Ivenani. Ja. Tono molo lawar di Besulutu itu lela. Yang pun kamu. Atau negasa. Jangan tersinggung, hai nanti orang tersinggung tuh. Itu. Aduh, mohon maaf ya. Kan mohon maaf. Bukan saya. Oke, bodoh. Anda apakah perlu ini kau datang? Tadi saya cari Iya. siapa iboeku. Iya. Kalau di mana, tapi kukinon sama golem lumayan. Diambil diutang lagi. Ah, Cantik sekali ya pacarku. B. Coba. Tunggu. Bukan yang itu. Itu fotonya sepupumu. Pendek. Astagfirullahalazim. Memang pendek baru hitam. Anu Kau lihat mulutmu kau pacarku, tidak he. bagus sekali, sepupuku itu. Iya, tapi kau di mana he? Kau lihat pacarku ya, cantik. Langgai ino. Kenapa laki-laki? Langgai. Perempuan. Salah mata kau tuh. Aduh. Tidak normal memang kau ini. Kenapa laki-laki pacar sama laki-laki? Kenapa suami pacaran sama laki-laki? Kau gila kan? Coba kau lihat apa beda nono? Perempuan. Perempuan ini ya Hasna. Astaga. Berotot. Kenapa mau berotot? Aduh, kok Tidak beres memang kau. Apa song banggakan dengan itu Benani? Kau lihat pacarku. Tapi setidaknya Benani Otina. Ma ini apa Kasna? Perempuan Apa pendek rambutnya berotot? Asna bodoh, Asna teluli. Jangan kau lihat fotonya bapakku. Itu fotonya mamaku yang di sebelah ini maksud. Kurang manak pe Bobi. Fotonya mamaku ini cantik juga kayak Ariel Tatum. Tadi perasaan Apa itu? tunjukkan fotonya pacarmu toh? Iya. Indahmu toh, hai maksudnya pacarnya namu. Itu kan diibaratkan cantiknya itu pacarku kayak mamaku dan seperti Ariel Tatum. Oh, kalau saya- Nani hitam dekil. Pendek. Putih anggur, putih Iya, saya tahu itu sepupumu. Pendeknya mi Tapi juga setidaknya situ. pernah juga kasih bodoh ke. Apa? Dia kasih bodoh ke toh? Ina ya? Transferkan uang. Siapa Memang. Ina nih? Oh, Pe Bobi memang. Siapa? Kau. Sayang bodoh? Oh. Itu uangnya bisa kasih kembali. Tidak, uangmu. Pede sekali kau jadi orang. Apa semua pedekan? Kau yang kejar-kejar dia. Kenapa sampai kejar-kejar Jam pede? 12 malam. Apa kau pergi di Kota- di Kota aja kan itu ada sepupumu. Nah. Iya? Hmm. Biar naik motor kena saya meganen dina. Perempuan apa itu? motor apa? Motor apa? Motor apa? Motor Vespa. Pantas Anda tidak tahu. Kalau ninja udah tahu. Aduh. Nggak biasa memang dia, nggak biasa. Motor begitu. Motor apa? Harus motor anu. Kawasaki. Oh. Tingginya selera aja baru jelenya mukanya. Pondomu, pondomu. Kau lihat Sepupu. kau lihat pacarku. Bawal bodinya. Oh, keriting. Tidak. Keritingnya.
Pernahkah kau tahu kalau lagi bulan puasa begitu pacaran tidak boleh kan? Hah? Memang kau ini buta agama, memang kau ini. Aduh. Itu Mi begitu-begitu hidupmu. Sudah Mi Asna, kasihan. Yang kau ajarkan saya begitu. Aduh. Playboy mena, playboy cap badak. Bilang saja kalau, ya toh Inggo, mau jatuhkan saya punya pacar. Kau mau naikkan kau punya adik sepupu. Kau juga banyaknya perempuan. Oke lah kalau tidak mau sama Wenani toh, setidaknya penggantinya itu yang lebih perempuan lah. Jadi maksudnya lebih perempuan ya bagaimana? Perempuan tulen toh. Ya memang tadi perempuan tulen saya kasih. Oke Ranggai. Kenapa mau laki-laki? Aduh. Anu berlipat ganda dosamu. Oke nonggo. Aduh, Inggo tuh lah kok dosa. Kok tuduh-tuduh saya. Kok lihat baik-baik. Kita playboy juga toh. Ada yang bisa dibanggakan. Oh, itu matamu. Pekerjaan ada. Apa aduh. Mau diharap sama kau? Mesabu-sabu mau iya. Jatuh cinta apa itu? Detai mana? Salahkah kalau orang jatuh cinta? Dilarang dalam agama kah? Tidak dilarang. Memang dilarang. Inalate ini. Kau bilang lagi mau tarik ayat atau tarik hadis? Aduh. Ada ayat juga belum hafal. Dilarang. Ada bono. Pak Ustadz tidak datang nah. Anu jelaskan kok. Selalu juga itu kok andalkan itu Pak Ustadz. Iya dong. Mudah-mudahan saya kenal oleh Pak Ustadz. Hah? Mudah-mudahan saya tidak datang Pak Ustadz. Harus tidak datang. Enggak mau anu. Apa itu? Telepon. Kamu telepon? Coba Mi. Sementara saya baru baku chat dengan Pak Ustadz. Ini geropok telepon. Teleponmu kok coba. Ada depo sudah Mi Asna. Jangan kau terlalu anu. Halo. Pak. Opera leke nih. Asna kentara sekali kau berbohong itu Asna. Oh, ada ini mau ditanyakan. Susah sekali temanku mau dijelaskan. Bebowi mena. Iya, Pak. Oh iya. TM beku TM. Asna, ndak ada itu orang. Asna ndak ada apa ku ndak ada orang begini. Halo. Ngomeran atau kau diangkat itu Pak Ustadz. Kentar sekali kau ikut. Memang dia lagi main itu mungkin dia lagi main HP atau langsung. Aduh. Apa juga? Playboy ya Allah. Playboy cap badak. Bukan cap apa? Itu kau punya sepupu, jangan terlalu banyak berharap dengan saya. Apa juga mau berharap sama kau? Pengangguran. Pengangguran banyak acara. Lah kok mikir kita mau lulo kita lah amu. Setelah lebaran. Apa mengharap kau memang kau pekerjaanmu pergi mau lulo acara, mau lulo itu kau harap toh? Ya hadiah lulo wajar. 50.000. Aduh sudahlah. Kapan kau lihat di Facebook? Gimana mau lulo sini ada lulo berhadiah. Pasti gitu pola kamu. Iya selalu kesamakan karena kau penyanyi. Itu bisa mas ya. Sudah Mi, jangan Mi. Bapaknya aja itu Yanu. Itu Wenan yang dia gila-gila sama keluarga aku. Mau dikasih ta'aruf saya dengan dia. Bukan ta'aruf itu sudah ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saya bilang toh. Kenapa ramainya? Saya bilang iya Pak Ustadz. Kita duduk Pak Ustadz. Ramai sekali. Ramai memang ini. Ramai, selalu ramai nih warungnya Puri Boy itu. Tapi tidak berkembang. Iya, jualannya bisa dihitung-hitung. Masalahnya dia bilang katanya kita yang bikin sial. 8.000 di sini. Kemarin tidak ada tawang gole. Sekarang ada lagi dari iya, jual tawang. ada pengembangan dia. Iya, ada peningkatan sedikit tawa. Dari tawang gole jadi palola. Iya. Besok palola. Iya. Kenapa ini rame-rame? Ini tentang apa ini temanya? Lagi pacaran bulan puasa. Gombal-gombal. Playboy jatuh memang. cinta. Enggak apa-apa kalau jatuh cinta. Kan di agama itu al-mahabbah, jatuh cinta itu syubbatu minal iman. Dia itu cabang keimanan. Bagus kalau mencintai saudara, mencintai teman itu. Dan alangkah sedihnya kehidupan itu kalau tidak bisa jatuh cinta orang itu. Iya, karena pada dasarnya ya cinta Tuhan, itu fitrah. Iya, Tuhan juga memang udah ciptakan manusia untuk berpasang-pasangan. Iya. Betul itu. Tapi bukan dilarang kah pacaran? Oh, kalau pacaran beda. Kalau pacaran beda, jatuh cinta itu boleh. Iya. Tetapi kalau kemudian mengekspresikan cinta dalam berbagai hal itu nanti yang diatur, ada aturannya. Iya. Termasuk misalnya kalau kamu pacaran itu ya diwanti-wanti agama, karena agama kan mengatakan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Haram, zina haram. Jadi mendekati saja jangan.
apalagi melakukan. Mendekati saja jangan, apalagi melakukan. Salah satu sarananya itu ya kayak pacaran itu, hindari. Iya, tapi saya kan niatnya baik, Pak Ustadz. Maksudnya saya pacaran itu memang bukan untuk berbuat dosa dalam tanda kutip itu zina. Begitu. Cuma ini dia selalu jas saya tidak. Iya. Terus Pak Ustadz, kenapa itu pacaran dilarang di bulan puasa begitu? Bulan dilarang puasa. agama toh? Jadi pacaran itu sebenarnya bukan hanya bulan puasa, di luar juga bulan puasa. Iya. Kalau kau jatuh cinta itu kan ada pantunnya itu, kan kau berpantun toh, suka pantun toh? Iya. Naik kapal membawa tinta, Iya. tinta tertumpah di tangga-tangga. Iya. Kalau kau ingin bercinta itu sampai berumah tangga. Oh, begitu maksud Begitu saya, Pak Ustadz, yang maksudnya, tadi. toh. Sampai menikah. Cocok. Kalau kau jatuh cinta, toh, kan terminal terakhir dari cinta itu adalah pernikahan. Pernikahan. Maka pastikan kalau kau kemudian jatuh cinta itu, cintamu itu kau bisa pastikan sampai di pelaminan. Karena semua nanti cinta yang tidak bisa sampai di pelaminan itu hanya akan jadi duka nestapa itu. Pasti ada yang rugi itu nanti. Pasti ada yang kemudian jadi korban. Pasti ada yang jadi korban. Makanya cinta itu jangan kotori dengan gerakan-gerakan tambahan yang tidak perlu. Iya. Kalau Iya. Nah, minta maaf Ustadz. Ini Ini kayak pertanyaan apa ya? Apa namanya, kita tidak bisa terhindar ini dari namanya pergaulan masyarakat, Ya. gitu. Nah, banyak yang orang masih dalam kategori pacaran itu pergi ngekos, kumpul kebo. Itu bagaimana sebenarnya itu kalau di bulan puasa? itu tidak bisa itu. Jadi kumpul kebo itu kan binatang itu, kalau Sekalipun kebo yang atas kumpul. dasar pacaran dan cinta. Iya, cinta itu harus dibingkai dengan pernikahan. Karena kalau kamu kemudian tidak membingkainya dengan pernikahan, nanti yang dirugikan itu perempuan. Jadi setiap hubungan, pacaran itu kan sebenarnya hubungan ilegal. Hubungan ilegal tidak diakui oleh negara. Kalau kau patah hati, kau nanti galau itu, kau hanya bisa menangis itu. Tidak ditanggung BPJS kalau kau kemudian patah hati itu. Kalau kau jatuh cinta sekali ya. Iya. Jadi pacaran itu tidak diakui oleh negara. Kalau kau mau diakui oleh negara itu cintamu, ikat dalam bingkai pernikahan. Bahkan sekarang itu diwajibkan melakukan pencatatan. Jangan hanya nikah di bawah tangan. Kamu harus nikah itu melalui kemudian pemerintah terkait KUA. Dulu di zaman Nabi tidak ada surat-surat nikah. Nah, itu tadi saya mau tanyakan Ustadz. Dulu di zamannya tidak ada surat-surat nikah. Sekarang harus ada surat-surat nikah. Karena kalau tidak yang dizolimi perempuan. Kalau nanti ada apa-apa, meninggal suamimu, bagaimana caramu kau mengklaim itu harta warisnya? Kalau tidak ada ikatan pernikahan, anakmu juga setengah mati nantinya. Apalagi kalau statusmu itu istri kedua. Berat itu. Iya. Kalau yang zaman dulu itu sama Nabi, itu perbedaannya itu bagaimana caranya bercinta ya? Bercinta. Nah, kalau sekarang kan lebih modern ya, ada HP, ada sosmed, tinggal apa. Kalau sama Nabi itu apa dengan sistem ta'aruf atau bagaimana itu? Itu betul itu. Jadi zamannya Nabi karena akses perempuan terhadap biasanya calon laki-laki itu sangat sedikit, kecil, sehingga di zaman Nabi itu biasanya ada namanya wali mujbir. Bapak dengan kakeknya itu ikut menentukan ya atau tidaknya, karena anak perempuannya itu dia tidak tahu ini calon yang datang ini bagaimana dia punya kurikulum vitae, dia punya latar belakang, sehingga biasanya yang melakukan fit and proper test. Fit and proper test itu yang melakukan bapaknya atau kakeknya. Sekarang kan tidak perlu lagi wali mujibir itu, sekarang ini tidak terlalu berlaku. Kenapa? Karena kita sudah bisa akses toh. Kita bisa stalking, tahu stalking? Iya, pernah dengar sih. Pernah dengar Pak Ustadz. Kau bisa kemudian mencari tahu orang itu toh, mencari tahu orang itu, calonmu itu dengan melihat sosmednya. Kau bisa tahu latar belakangnya. Saya pikir begitu, Ustadz. Sehingga ta'aruf itu hanya salah satu sarana. Kau boleh juga langsung kenalan, boleh. Jadi mengikat cinta dalam pernikahan itu boleh dengan langsung kemudian kenalan. Kalau kau malu, kau melibatkan orang ketiga.
Ustadz yang kayak tadi Ustadz katakan tentang ta'aruf itu kayak sama dengan perjodohan ya Ustadz ya? Ya sama perjodohan. Karena dulu harus difasilitasi orang karena kan akses antara lawan jenis itu di zaman Nabi itu ketat. Kalau sekarang ini kan hampir kita baku kenal berteman di sosmed. Iya. Ya, toh? Jadi hampir bisa kita lihat meskipun kadang kita tertipu ya. Lain di foto profil lain juga kalau kita ketemu. Iya, saya minta maaf ini Ustadz kalau tentang ta'aruf yang tidak mempertemukan antara pihak laki-laki dan perempuan. Kadang ini fisik basicnya perempuan kan kita tidak lihat. Iya. Maaf ya kan ketutup semua. Iya ya Allah, nanti tiba-tiba gimana Ustadz ya? Iya. Pas yang dibuka ternyata laki-laki gimana? Aduh, ya Allah. Aduh, kamu senang. Kan kita tidak tahu Pak Ustadz ya, namanya ketutup semua. Iya. Begitu ya. Tidak, jadi ta'aruf itu tidak seseram begitu. Ta'aruf itu kan perintah Quran. Coba Quran tuh. Li ta'arafu. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabailan. Apa fungsinya diciptakan beda-beda, beda suku, beda tempat asal. Li ta'arafu, supaya kau ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saling kenal. Justru tidak boleh membeli kucing dalam karung. Kalau mau menikah itu bahaya itu. Kalau orang ta'aruf itu kurikulum vitae-nya jelas, tinggi badan, berat badan, jenis kulitnya, begitu penyakit-penyakit yang diderita harus ditulis di situ. Jangan sampai kau tinggal 3 bulan kau punya nafas itu, jantungan, ya toh? Harus jelas begitu. Yang kedua latar belakang bapakmu berapa bersaudara. Bahkan datanya setahu saya itu di sistem ta'aruf itu. Iya, setahu saya penghasilan itu dicantumkan di situ. Berapa penghasilan kira-kira 1 bulan kau bisa hasilkan, supaya orang juga menikah dengan kau, ada estimasi. Karena tidak bisa kau hanya andalkan, tenang Mide, saya cinta kamu. Orang mau makan ini. Masa mau tawang gole tiap hari, hancur orang. Tawang gole tidak baik juga. Tawang gole terus. Dia harus estimasi dia mau menikah dengan siapa, bisa makan kayak ini. Iya. Apalagi kalau dia ada orang tuanya yang harus dia kemudian pelihara kambing. Ini Pak Ustadz, ini dah goda-goda terus sepupuku, tapi ini lagi, dah goda-goda lagi perempuan lain. Bagaimana itu Pak Ustadz? Nah, itu juga kau abdi. Kasih selesai satu janji. Dia janji mau menikahi, biasanya begitu itu playboy itu. Iya, chat mesra. Bilang nanti gampang itu. Gue itu Hasna. Tidak boleh itu. Kau juga toh hati-hati, abdi. Kalau kau sudah jatuh cinta dengan orang, jangan hanya banyak janjimu saja. Kayak caleg-caleg gagal itu. Wow. Iya toh, jangan hanya kau janjimu yang banyak. Kalau bicara sampai tawar lautan. Iya, kata saya itu Pak Ustadz, janjiku taroe. Janjimu taroe. Ya, begitu. Karena di ayat Al-Qur'an itu bunyinya begini kalau janji al-wa'du dainun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, aufu bil uqud, penuhi janjimu. Jangan kau PHP orang. Haram PHP itu. Kerjanya begitu memang. Kalau sudah janji, maka di hadis itu al-wa'du dainun, janji itu utang. Utang itu harus dibayar. Kalau tidak bayar di sini, nanti di akhirat dipermasalahkan itu. Terus Pak Ustadz, ini saya mau bertanya tapi bersifat rahasia. Oh, berarti ya. Aduh, bersifat rahasia tadi itu karena bersifat pribadi Pak Ustadz. Rahasia dong, karena kita ini toh. Aduh, Asna. Belum menikah. Bagaimana toh, Pak Ustadz? Iya. Dia kan belum menikah. Iya. Jadi bagaimana semua cerita sama dia? Dia tidak mengerti, dia belum cukup jadi umur. Pak Ustadz, toh, kita kan berumah tangga. Terus bagaimana kalau kalau bulan puasa toh kita baku goda-goda suami istri? Oh, suami istri. Bagaimana itu Pak? Kalau suami istri itu pacaran dengan suami istri itu tuh pergi kemana-mana toh tidak masalah. Kalau ditangkap juga sama Satpol PP tinggal kau kasih lihat kartu nikah begini, aman kamu. Tapi ini baku goda-goda tuh. Kalau di kamar ini Pak Ustadz. Kalau bulan Ramadan kurangi, kalau siang kurangi. Tapi kau juga jangan buka ruang toh. Jangan kau pakai pakaian PDL-mu terus, PDH-mu terus. Kalau bulan Ramadan suami belum lagi tilawah, jangan kau pakai mondar-mandir pakai dinasmu situ. Bagaimana itu pakaian PDH? Iya, aduh, pakai dinas malam Jumat. Pink itu. Yang tidak jelas itu darah ikan atau motif baju. Jadi jangan begitu, nanti dia salah baca doa. Begitu salah dia sementara tilawah kau mondar-mandir terus itu. Jangan. Malam boleh itu bermesraan suami istri malam boleh. Terus Pak Ustadz bertanya lagi, sudah paham nih tadi itu saya bertanya lagi. Terus itu kalau kita habis berhubungan badan, udah merinding karena dia tidak pernah kasihan alami. Masya Allah berbulu kudu. Gitu.
Berdiri. Diam. Iya, lanjut. Nah, terus toh, kalau Agak subuh kan seru kita ini. mau mandi wajib, udah. Tapi ini ketiduran. Tapi ketiduran biasa juga, nggak ada air. Udah, ya. Terus Atau dingin. sebarang nih Pak. Pengalaman ini ya. Ya dong, kita kan berumah tangga. Iya, tahu lah. Iya, tutup. Ih, sama lu dengar deh. Ah, terus Pak, terus saya mandi wajibnya pagi. Nggak apa-apa itu Pak. Jadi boleh. Jadi begini. Orang suami istri yang kemudian sudah terlanjur. Kenapa saya toh, merinding? dengarin. Iya, dengar dulu, Pak Ustadz. Kamu toh mau kan nanti juga berumah tangga, Abdi? Iya. Nah, kau dengar ini. Iya. Supaya kau sudah punya nanti bekal sebelum Iya. masuk ke dalam perang. Siap Pak Ustadz. Setelah berperang biasanya bulan Ramadan kan malam boleh berperang. Paginya lupa mandi ketiduran Iya. atau terlalu dingin airnya. Atau malu sama tetangga. Malu sama tetangga didengar toh Atau ribut. kos toh. Tetangga kosnya malu, maka dia nanti itu boleh kapan saja dia bangun, dia sadar di situ dia mandi. Iya. Jadi puasanya tetap tadi makan sahur, terlambat mandi junubnya ini yang terlambat. Maka boleh dengan catatan jangan kau sengaja, Iya. toh. Pak Ustadz, sebelum kesimpulan, salah satu kru TVRI begitu asiknya menyimak penjelasannya Pak Ustadz. Oh, dia Mau menikmati ngomongin- ya. Pelaku itu pelaku. Nah, dia ambil pelajaran situ toh Pak. Menghayati. Pelaku. Tinggal Nanti dia saya mau habis mengamalkan mini jasanya. Aduh ya Allah. Jadi begini, Iya. kesimpulannya begini toh. Iya. Kesimpulannya, kalau suami istri itu boleh dilakukan dengan catatan, kalaupun terlupa atau kedinginan, boleh tetap lanjutkan puasanya. Oh. Nanti sholatnya setelah mandi. Kalau jam berapapun itu, jam 9, kalau jam itu baru mandi, langsung sambung dengan sholat. Atau ada juga ulama mengatakan diganti di kodok pada subuh besok setelah sholat subuh. Oh, iya, Begitu iya. dua caranya. Oh iya. Jadi begitu ya. Iya, saya mengerti. Abdi, cintamu Tinggal menikah, itu toh. perjuangkan Titik. sampai di pelaminan. Mau kamu praktekan itu Pak Ustadz kalau begitu, weh. Karena cinta itu kalau tidak sampai di pelaminan hanya akan jadi luka nestafa, Ih. menyakiti. Makasih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham? Pahintung. Mau kebayang kan?